Ya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ya, intinya adalah pertanyaan, ada orang tua yang sudah mendidik anaknya baik-baik, tapi ketika sudah disekolahkan sekolah sunnah ini, pulang-pulang ternyata ngomong kotor. Ketika ditanya, kamu dapat dari mana itu? Dari temannya. Orang tuanya pusing. Ini kenyataannya jamaah sekalian. Saya punya teman, dai juga, ustadz. Anaknya dipondokkan salah satu boarding school. Ketika liburan, ngobrol menyebut nama-nama asing, Kim Hwang, Kim Sopa gitu, tokoh-tokoh Korea. Anaknya perempuan, ternyata lagi membahas apa? Drama Korea. Pusing bapaknya ini, ya Allah, masuk anak sama anak dia nggak tahu itu drama Korea. Boarding, ketemu teman-temannya bahas drama Korea. Nah, ini adalah suatu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak itu tetap tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah itu partner buat orang tua. Jadi jangan pernah kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita ke pondok, kita anggap udah urusan pondok, dijadikan bengkel ya. Pondok kayak dijadikan bengkel, dititipin anaknya supaya jadi soleh, orang tuanya bebas. Enggak. Tanggung jawab orang tua tetap, enggak boleh orang tua lepas dari tanggung jawabnya kepada anak. Karena Allah yang menitipkan anak tersebut kepada mereka. Allah yang menitipkan anak itu kepada kita, tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pondok. Pondok itu adalah partner kita. Itu yang pertama. Sekolah itu adalah partner kita. Kemudian yang kedua, kita mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi perhatikan, kita bisa membuat lingkungan di rumah kita itu steril dari kemaksiatan, dari keburukan, nggak ada musik, nggak ada game, nggak ada TV. Ternyata nonton TV di rumah tetangga. Ya. Gimana Ustaz, saya pusing ini. Berarti masih ada yang kurang di situ. Apa yang kurang? Kita belum membangunkan imunitas iman pada anak kita. Imunitas. Bisa jadi kita mendidik itu hanya isinya larangan-larangan saja atau perintah-perintah saja, tapi tidak menyentuh anak. Karena anak itu apabila sudah disentuh hatinya agar selalu terikat sama Allah, itu akan lebih mudah dinasihati. Di antara membangun imunitas anak itu adalah metodenya Luqman. Setelah tauhid, kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk tentang bakti kepada orang tua. Kemudian Allah berbicara tentang apa? Al-muraqabah, merasa diawasi Allah. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan merasa diawasi Allah? Belajar asma wa sifat. Ajarkan kepada anak, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, nak. Gak ada satupun yang bisa terlewatkan dari pengetahuan Allah. Ada kisah nyata ya jamaah sekalian tentang al-muraqabah. Ini ada salah seorang ahli pendidikan Mesir. Dia menulis kitab judulnya Atfaluna wal Iman, anak-anak kita dan masalah keimanan. Di akhir bab itu ada kisah-kisah nyata. Itu luar biasa. Ya, singkat cerita, ada seorang ibu punya 2 orang anak. Yang pertama anaknya TK, usia 4-5 tahun. Yang kedua anaknya masih bayi. Sakit adiknya. Akhirnya sang ibu harus keluar ke apotik beli obat. Tapi dia nggak bisa bawa anaknya. Akhirnya dia pesan kepada sang kakak. Kak, Umi mau keluar dulu, mau ke apotik ya. Tolong jaga adik ya. Iya Mi. Akhirnya dia pergi, dikunci semua rumahnya. Pergi dia naik mobil ke apotik. Abinya lagi dinas. Ini kejadian di Mesir kayaknya. Ternyata lampu mati. Hujan, lampu mati. Ibu panik dia. Ya Allah, lampu mati. Sedangkan dia sudah sampai di apotik. Segera dia ke apotik beli, langsung dia balik ngebut. Alhamdulillah sampai di rumahnya. Segera dia buka semua pintu-pintu. Kemudian dia dapati, dia peluk anaknya ini, sang kakak. Ya, Kak, Umi minta maaf ya Kak ya. Soalnya Umi sudah meninggalkan kamu, kamu pasti takut ya. Kemudian dilihat wajah anaknya, tidak tampak ada tangisan sama sekali. Ketika ditanya loh, ibunya kaget. Apa jawaban sang kakak? Umi enggak ada, tapi Allah ada Mi. Allah yang menjagaku Mi. Subhanallah. Ini anak-anak kecil ketika sudah diajarkan masalah keimanan, masalah asma wa sifat, itu mereka itu apabila sudah ditumbuhkan ya jamaah sekalian, itu akan lebih kuat daripada kita ya jamaah. Tapi kita seringkali apa? Anak seringkali ditakut-takuti. Kamu jangan ke situ, di situ ada ininya. Ditakut-takuti. Ya. Akhirnya apa? Anak takut sama apa?
Khaufusir termasuk kesyirikan, ditakutin tentang setan inilah, hantu ini, nggak boleh itu. Haram hukumnya kita menakut-nakuti anak-anak kita seperti itu. Dan subhanallah, anak yang diajari tauhid yang benar nggak takut dia. Ya. Meskipun ada rasa takut tabiat ya, karena gelap, karena ini itu memang suatu hal yang bersifat tabiat di situ. Muraqabah. Kemudian yang ketiga, metodenya Luqman pula. Perhatikan, Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat. Lantas apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah, anak kecil diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata hikmahnya, amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan pada anak kecil itu membangun imunitasnya anak. Anak menjadi pemberani. Karena seringkali anak ketika dia sudah diajari abinya, uminya seperti ini, ketemu temennya ngomong kotor-kotor. Akhirnya dia cuma ikut-ikutan. Tapi kalau udah diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mengatakan ucapanmu itu ucapan yang gak baik, yang gak buruk. Dia ajak temannya, diingkari temannya. Itu imunitas. Makanya apabila anak sudah diajarkan seperti ini, diajak temannya nonton TV, aku gak mau nonton TV. Gak mau dia. Kecuali kalau itu isinya You Fit Kid. Gitu ya, itu jadinya. Jadi ini diantara cara-cara kita untuk membangun imunitasnya. Wallahu ta'ala alam shawab ya.